adalah hidup tersulit. Saya cukup kehilangan identitas saya. 3, 2, 1. Kamu harus pulih dulu, baru bisa jatuh cinta lagi. Setuju. Tapi gimana caranya? Momen tersulit di hidup saya. Saya ingat pada waktu itu uang saya mau keluar dari ATM aja, mau tarik tunai aja gak bisa. Karena di bawah 50.000. Dan waktu itu orang tua saya nggak tahu. Kenapa? Karena kalau mereka tahu, mereka pasti tolong saya. Masalahnya kalau mereka tolong saya, berarti saya nggak bisa tanggung jawab sama diri saya sendiri. Jadi segala pride cowok itu saya ngerti banget, karena saya ngalamin juga hal yang sama. Tapi di masa itu, saya harus mengakuinya. Kalaupun saya nggak bisa mengakui di depan orang, minimal di depan cermin, di mana saya melihat diri saya, dan di depan Tuhan saya mengakui, saya hancur, saya butuh pertolongan, saya merasa jadi pecundang. Saya nggak boleh bohongin diri saya sendiri. Saya harus open bahwa I'm very, very, very not okay. Dan hari ini jangan-jangan tugas kamu mulai dari situ. Kamu mengakui, kamu cek di cermin kamu ini siapa? Kamu ini lagi di posisi apa? Kalau memang nama kamu udah jelek, lagi buruk, lagi kacau banget, kamu harus terima bahwa kamu ini lagi jelek, kamu gak baik-baik aja, kamu lagi jadi pecundang. Saya tuh pakai kata itu loh, di depan kaca pada waktu itu. I am a loser right now. Mungkin di masa depan bisa berubah, tapi saya harus terima pada masa itu saya seorang pecundang. Saya nggak punya apa-apa. Saya lebih buruk dari banyak orang. Dari nama baik, mental, identitas. Dan saya harus mengakui itu semua. Poin satu ini sangat sulit, karena mengakui ini sangat-sangat tidak mudah. Kita merasa kita keren, kita merasa hebat. Bahkan saya tahu ada teman saya yang udah hancur aja. Gak tahu saya bisa anggap teman apa enggak ya, kayak enggak deh. Tapi udah bikin masalah sama orang, nama baiknya udah jelek, masih ngerasa oke, gue oke. Najis menurut saya, gak bakal pulih orang kayak gitu. Karena kepulihan saya justru dimulai pada tuh saya merengkuh semua yang baik dan buruk di hidup saya. Nah, steps yang kedua adalah saya harus berhenti menyalahkan orang-orang yang di sekitar saya. Baik itu mantan saya, keadaan saya, teman-teman yang ninggalin. Saya pada waktu itu berat. Saya pengen coba pulih. Di depan orang, saya sempat ngomong bahwa ini orang jelek, nggak bagus, dan sebagainya. Tapi, guess what? Jangankan bikin saya pulih, bikin saya makin nggak enak. Saya merasa nggak nyaman. Saya merasa begitu pecundang, dan saya merasa saya itu sedang melakukan hal-hal yang saya benci. Ngejelekin orang. Karena dari dulu saya nggak suka ngejelekin orang, karena saya tahu rasanya dijelekin. Orang tua saya adalah korban politik gereja, jadi saya tahu persis namanya dijelekin. Stepsnya adalah saya harus belajar untuk tutup mulut saya. Sampai detik ini pun, kalau ada orang nanya, yang zaman dulu nanya saya akan tutup mulut saya. Karena bagi saya nggak ada gunanya. Kesannya simple ya, sok menutupi, tapi itu memulihkan saya. Yang ketiga, ubah luka jadi pertanyaan, bukan jadi senjata. Perubahan terbesar saya dan yang membedakan saya dari banyak orang adalah banyak orang mungkin sampai di step 1 dan 2, tapi nggak semua orang nyampe di step 3. Di masa itu, masa nggak ada duit, di masa nggak ada apa-apa, saya nggak punya kebanggaan, saya nggak lagi dalam keadaan mental yang buruk. Yang saya lakukan, saya cuma bisa mengulik diri saya sendiri. Saya harus menghadapi diri saya sendiri. Kenapa? Karena saya lagi nggak punya banyak pekerjaan. Waktu saya jadi terlalu banyak. Bikin konten Instagram, cover lagu pun nggak terlalu naik. Jadi saya mengulik diri saya. Saya cek diri saya seperti apa. Saya cek luka saya. Tapi setiap kali saya punya luka, saya bisa aja dulu nyerang keluar. Tapi pada waktu momen itu saya banyak luka, saya memilih untuk daripada saya nyerang keluar, saya milih untuk masuk ke dalam. Saya renungin sebenarnya apa yang bikin itu terjadi. Sebenarnya luka ini sebenarnya kenapa? Kenapa saya meresponi seperti saya meresponi? Kenapa saya hidup seperti cara saya hidup? Kenapa akhirnya saya pergi karena saya nggak kuat? Kenapa ada hal-hal di relationship saya nge-trigger? Kenapa saya berbuat begini? Sebenarnya apa yang sedang saya lindungin? Dan yang paling penting adalah dari semua luka ini, dari semua beban ini, apa yang saya bisa pelajari dari diri saya? Bagaimana saya bisa jalan kehidupan saya? Pada masa itu sesuatu yang berat. Maka dari itu, saya tidak boleh menyanyiakan luka ini. Saya harus jalan dengan baik. Dan
Disitulah ada momen saya mulai berpikir berbeda tentang diri saya. Saya mengakui bahwa ada banyak hal di diri saya yang memang harus saya celebrate. Saya tidak boleh turunkan kualitas, tidak boleh turunkan standar saya, but at the same time, saya juga harus menerima bahwa ada bagian-bagian titik yang saya perlu work out. Dan di masa saya mulai kenal diri saya sendiri, luka itu pun mulai berhenti jadi identitas, dan lukanya jadi guru. Jadi kalau ada guru yang paling mengajar saya banyak hal, itu adalah luka saya sendiri. It taught me who I am. It taught me why I feel this way. Dan saya rasa kalau hari ini kamu itu lagi dalam keadaan terluka, kalau kamu mau mulai dari terobosan, kamu harus pelajari dulu kamu. Jadikan luka itu guru, biarkan dia ajar sesuatu dalam diri kamu. Nah, step keempat, saya harus ambil keputusan besar, yaitu hidup saya adalah tanggung jawab saya. Itulah masa yang tidak mudah, karena di sini masa saya belajar bertanggung jawab dengan hidup saya. Pada masa dulu saya cuma kerja berdua, tapi itu di masa dimana sekarang saya udah nggak peduli apa-apa. Saya akan ngais rezeki, saya akan cari duit sebanyak-banyaknya, saya akan kerja, saya bertanggung jawab. Luka saya belum beres, tapi saya harus belajar tanggung jawab hidup saya. Dan salah satu cara bertanggung jawab hidup yang paling benar adalah bekerja sebanyak-banyaknya dan cari duit. Itu adalah masa-masa dimana saya jadi seorang workaholic. Tentu di dalam relationship saya tidak berarti saya salah semua. Bukan berarti saya yang paling salah, bukan berarti saya satu-satunya yang bersalah. Tetapi saya harus ambil tanggung jawab saya bahwa saya harus terima kenyataan bahwa ini pun adalah bagian saya punya salah di sini dan tidak bisa diperbaiki, tidak perlu membela diri, ya sudah kita jalanin kehidupan kita. Kita bertanggung jawab. Disitulah masa dimana saya mulai bangun pagi, saya mulai bekerja yang terbaik, saya mulai melakukan sesuatu dan di situ mulai ada kelegaan. Di situ mulai ada ketenangan. Karena di situ adalah masa dimana step 5 mulai saya lakukan. Itu saya mulai secara intentional, secara sengaja, saya bangun hidup saya, dan saya nggak nunggu sembuh dulu. Banyak orang harus nunggu sembuh dulu untuk bisa bangun hidupnya. Tapi bagi saya bangun hidup tanpa saya peduli sembuh apa enggak. Kenapa? Karena justru kesembuhan, selain datang karena waktu, selain datang karena proses, juga datang karena kita terus-menerus melakukan hal yang benar. Dan bertanggung jawab dan membangun kehidupan saya, pelan tapi pasti mulai bikin luka saya berkurang. Saya nggak nunggu perasaan saya beres dulu. Saya ingat saya mulai bangun hidup saya. Yang tadinya saya tidak berantakan, saya mulai rutin. Saya mulai taruh jam-jam di mana saya bekerja. Mau content creator, mau belajar, mau bikin ini, bikin itu, terserah. Tapi saya harus duduk di meja itu dan saya bekerja yang terbaik yang saya bisa. Saya mulai lebih banyak hemat. Saya mulai perform. Pada waktu itu saya masih jadi musisi. Saya perform ambil pekerjaan di kafe sebanyak-banyaknya yang saya bisa. Saya berusaha yang terbaik walaupun lelah sebenarnya. Entertain orang terlelah, capek secapek-capeknya. Dan saya coba lakukan terbaik. Karena pada akhirnya saya menyadari bahwa kalau saya hanya ikutin perasaan saya nggak bakal sampai kemana-mana. Tapi hidup yang dibangun di atas keputusan dan bukan di atas perasaan, itu adalah mulai tanda di mana seseorang bisa punya titik terang di kehidupannya dia. Nah, yang step ke-6 adalah saya belajar bertanggung jawab secara konkret. Dan salah satu yang bikin saya berubah mental saya, yang darinya merasa pecundang jadi merasa lebih pemenang adalah ada progres. Dan progres yang terbesar itu adalah saya pertama kali bisa bayar sewa apartemen saya sendiri. It was the most joyful time in my life at that time. Saya yang tadinya nggak punya uang, tadinya tinggal nggak nyampe 50.000. Terus abis itu saya nabung. Akhirnya akhir tahun saya bisa punya mungkin sekitar 8-10 juta. Tabungan saya mulai 2 digit. Nggak banyak, tapi itu pencapaian bagi saya. Dan saya celebrate pencapaian itu. Kenapa? Karena memang saya bukan ranking 1. Tapi saya ngerasa pada waktu itu saya seseorang ranking 1000. Tapi naik ke ranking 900. Jadi lompatnya jauh. Dan di tahun berikutnya, walaupun masih nyicil ya bayarnya, tapi tahun itu saya juga bisa bayar. It was one of the most winning moments in my life. Saya mulai makan sendiri, saya mulai bayar apa-apa sendiri, saya nggak minta duit jajan lagi, saya nggak minta untuk kasih duit dikit-dikit, tapi saya mulai berdiri di atas kaki saya sendiri. Wah, itu tahu ya, pada kamu bayangin kamu lagi luka, kamu merasa pecundang, dan tiba-tiba kamu itu bisa bayar sewa apartemen kamu sendiri. Itu sebuah lonjakan perasaan dan confidence yang luar biasa. Kenapa? Karena I solve problem.
I solve my own problems. Kamu berhasil solve problems kamu. Walaupun problems kamu bukan problems terbesar di dunia, it's your own personal problems. Itu akan naikin confident kamu luar biasa. Berhasil bayar sewa apartemen kamu, berhasil bertahan dari kemarahan, kamu jadi lebih sabar, atau kamu berhasil menang untuk kamu tidak minum-minum, atau kamu berhasil untuk doa setiap hari, kamu berhasil untuk hidup tidak diatur mood kamu. Itu adalah sebuah pencapaian yang patut untuk kamu celebrate. Kamu harus celebrate, kamu harus tenang di situ, kamu harus step by step, karena it is beautiful. Bayangin gak sih, bayar sewa apartemen, bayar bensin sendiri, bangun pagi kerja keras, pulang capek, tapi kamu merasa ada damai sejahtera, because kalaupun kamu nggak bisa make a difference di hidup orang, kamu make a difference di hidup kamu sendiri. It's beautiful. Jadi saya bukannya sombong, tapi untuk pertama kali dalam hidup saya punya hidup yang bermartabat. Dan itu yang bikin saya lebih cepat pulih. Itu bikin saya punya confidence. Nah, step 7, kita harus ngerti bahwa kerja keras bukan lari dari luka, tapi itu cara kita menopang diri kita. Kalau kita nggak punya fondasi, emosi kita gampang goyah, kita akan nempel sama relationship kita terus. Tapi dan di masa itu, sambil saya kerja, saya mulai merasa cukup, saya mulai mampu, saya pun belajar untuk hadapin jiwa saya sendiri, belajar untuk hadapin gambar diri saya sendiri. Saya menerima bahwa saya masih ada minder-minder di banyak hal, bahwa saya mungkin ada sisi sombong, tapi kesombongan saya kadang menutupi minder saya. Bahwa saya ngerasa, kenapa saya harus dapat cewek yang wajahnya tertentu, karena itu pride bagi saya. Dan di situ saya mulai berpikir bahwa, haruskah saya punya itu semua? Kalau saya punya hidup berbeda, emang kenapa? Dan di situ saya menyadari bahwa saya menerima bahwa saya memang layak dikasihi. Saya bisa salah, tapi saya juga bisa benar. Saya punya kualitas, saya butuh orang lain. Saya bukan minder, bukan narsis, tapi saya hanya berusaha jadi tahu diri. Saya pernah ngomong berkali-kali kan, tahu isi is good, but tahu diri is better. Dan yang paling penting adalah pada masa itu, saya berhenti nurunin standar supaya saya diterima. Ini yang paling penting. Sambil saya deep down di hidup saya menyadari bahwa saya ini memang punya keinginan yang berbeda, punya selera yang berbeda dalam pasangan hidup saya. Saya pengen confirm sama banyak pattern atau selera orang, tapi ternyata sebenarnya saya punya selera sendiri. Dan ini baru saya temukan pada waktu saya menggali hidup saya. Nomor 1, saya akhirnya menerima bahwa saya tidak bisa jadi sama cewek lemah. Saya nggak bisa jadi sama perempuan yang selalu ngandelin laki. Saya menyukai perempuan yang independen. Saya menyukai perempuan yang mandiri. Saya mempunyai perempuan yang bisa berpikir dan logikanya jalan. Kedua, ternyata saya harus terima bahwa saya sapiosexual. Dan ternyata dua hal ini lebih penting. Bahwa saya suka perempuan yang intelijensinya tinggi. Saya nggak bisa disenangkan hanya dengan wajah. Saya harus disenangkan dengan pemikiran. Saya mau jadi sama orang yang bisa celebrate siapa diri saya. Dalam relationship yang sebelumnya, saya tidak merasa di-celebrate. Saya pemikir, tapi mantan saya nggak bisa terima, nggak ngerti. Dan akhirnya saya menerima bahwa saya ini thinker, saya ini mikirnya panjang. Saya punya cara berpikir berbeda aja. Dan ternyata setelah bertahun-tahun, hidup saya ternyata dibangun dari situ. Ternyata apa yang saya anggap remeh, end up menjadi kekuatan saya. Dan akhirnya saya cuma pengen jadi sama orang yang celebrate saya, kelebihan kekurangan saya pengen jadi orang yang punya intelijensia karena saya sapiosexual. Yang ketiga, baru saya cek mukanya dia, cek looknya dia, bagaimana saya bisa menghargainya. Dan abis itu ya baru disitulah saya bertemu dengan pacar saya berikut yang kemudian jadi istri saya. Dan kalau saya lihat ke belakang, saya tidak menyesali sama sekali. Pada dasarnya memang cuma sampai segitu ceritanya, tapi inilah step-step yang saya lakukan. Dan ternyata itu berdampak. Dari penerimaan diri, kerja keras, ada sedikit larinya, belajar, memulihkan diri, dan akhirnya saya bisa bangkit. Dan hari ini ternyata proses-proses itu membuat saya lebih maskulin dari yang sebelumnya. Saya merasa strong, saya merasa bisa memimpin, saya merasa punya confidence yang kuat. Nah, akhirnya itu berpengaruh tentang bagaimana saya berhubungan dengan istri saya dan dengan putri saya. So, do not give up on yourself. Dan hidup itu tidak perlu lurus. Kadang ada momen yang hidup kita banyak luka, hidup kita banyak tangisan. Tapi hidup tidak dimulai dari luka.
Hidup tidak selesai dengan tangisan. Hidup justru dimulai dengan responsmu terhadap lukamu, responsmu terhadap kesalahanmu, responsmu terhadap realita kehidupan yang pahit yang kamu hadapin. Walau nggak mudah, tapi begitu kamu maju, kamu jalan perlahan-lahan, kamu akan lihat bahwa ternyata Tuhan tuh kasih potensi sama kamu besar. Kamu bisa lewatin itu semua. Semoga ini jadi sesuatu yang bisa kamu nikmatin dan kamu bisa renungkan. Take care everyone. Sampai ketemu di pembahasan berikutnya.